Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai cara memperbaiki beton yang retak pada kolom. Namun sebelum kita lanjut, silakan di subscribe dan di like video ini. Terima kasih. Berikut adalah beberapa cara mengatasi keretakan pada beton. Yang pertama adalah grouting, metode perbaikan beton dengan menggunakan material semen grout. Grouting dapat dilakukan dengan metode dituang atau injeksi. Yang kedua adalah penggunaan mortar khusus. Salah satu cara efektif memperbaiki kolom yang retak adalah dengan mortar khusus yang dirancang untuk perbaikan. Yang ketiga adalah pertebalan dimensi kolom. Beton yang keropos juga dapat diperbaiki dengan mempertebal dimensi kolom dengan memasang besi tulangan tambahan di bagian luar kolom. Mengenai penambahan tulangan, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya yang berjudul cara perkuatan kolom dengan metode jacketing. Nah, di situ nanti bisa dilihat bagaimana kalau sebuah kolom diberi penambahan tulangan. Dengan melakukan perbaikan beton, penting untuk mempertimbangkan jenis kerusakan dan metode perbaikan yang sesuai dengan kondisi spesifik. Untuk mengatasi honeycomb pada beton, beberapa metode perbaikan dapat dilakukan. Jadi berikut adalah langkah-langkah yang pada umumnya dipakai untuk memperbaiki beton yang honeycomb. Yang pertama adalah melakukan pembersihan dengan cara membersihkan agregat yang tidak menyatu di tempat terbentuknya honeycomb. Kemudian yang kedua adalah bersihkan permukaan secara menyeluruh agar agregat yang tidak menyatu dapat terlepas. 3. Basahi bagian atas yang akan diperbaiki menggunakan air. Yang keempat adalah tutup dan rapikan permukaan beton yang keropos dengan bahan perbaikan khusus seperti MU200. Kemudian yang kelima adalah untuk honeycomb pada kolom, perbaikan dapat dilakukan dengan menggunakan bahan seperti sika monotop 613. Selain jenis grouting yang digunakan untuk perbaikan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada juga yang bisa digunakan untuk mengatasi honeycomb pada beton, yaitu semen grout yang tidak susut dan memiliki mutu yang tinggi. Beberapa produk grouting yang dapat digunakan untuk memperbaiki honeycomb pada beton antara lain Sika Grout 200, Sika Grout 201, dan Sika Grout 215. Dan untuk kerusakan atau kecacatan pada beton yang gumpal serta rongga permukaan ataupun pecah biasanya menggunakan Sika Grout 215 New. Dan cacat yang berupa crack atau retak, material yang dipakai yaitu material dari Fosroc. Kebetulan di video ini material yang dipakai adalah dari Fosroc, yaitu Compextra EP10TG yang dikombinasi antara hardener dengan base. Jadi disatukan material ini, kemudian nantinya dilakukan injeksi. Nanti Anda bisa lihat di video ini. Nanti teman-teman kalau ada saran terkait penggunaan material, tolong ditulis di kolom komentar. Kalau Anda lihat selang itu sudah ada di titik-titik yang akan diinjeksi. Jadi sebelum pemasangan selang ini harus dilakukan pemasangan mortar atau semacam lem atau silen, dan material ini bisa berupa produk dari Sika maupun Fosroc untuk menambal retakan ini. Jadi tujuan ini untuk mempermudah jalannya cairan injeksi yang akan dilakukan. Ini adalah wadah yang akan diisi material injeksi. Kemudian ada juga kompresor udara atau pompa bertekanan. Kemudian kita lihat juga ada material yang dipakai. Adapun material yang dipakai sebagaimana Anda lihat yaitu produk dari Fosroc, yaitu Compextra EP10TG, dan ini akan di mixing atau akan dicampur bersama dengan hardener dan base. Jadi produknya sama dengan dua jenis material yang berbeda, dan ini akan dikombinasi antara base dan hardener. Yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan injeksi ini adalah
Pastikan untuk menggunakan perlindungan diri yang sesuai selama proses pencampuran material dan proses perbaikan. Karena ini akan berbahaya karena bisa keluar dari wadah pada saat dilakukan pencampuran dan selang pada saat dilakukan perbaikan. Karena perbaikan ini dilakukan dengan proses injeksi, maka harus memakai kacamata atau perlindungan diri pada saat melakukan perbaikan. Karena material ini panas, dikhawatirkan pada saat dilakukan injeksi, maka cairan ini akan terpercik dan terkena mata. Seperti yang Anda lihat di gelas ini, jadi ini adalah material injeksi yang sudah tercampur antara base dan hardener yang sudah kering dan membatu. Jadi ini kalau masih dalam bentuk cair sangat panas dan tangan bisa gatal kalau kita pegang langsung pada saat dalam bentuk cair. Jadi kalau kalau terkena di tangan, biasanya para pekerja menggunakan thinner untuk melumuri tangannya. Jadi ini adalah material fosrok yang dipakai, yaitu Comextra EP10TG. Dan dalam injeksi ini, dua produk yang akan dicampur bersama, yaitu base dan hardener. Sementara yang Anda lihat ini adalah pencampuran dari dua material tadi, yaitu base dan hardener, yang nanti diaduk sampai rata, lalu dimasukkan ke dalam wadah untuk selanjutnya akan dilakukan injeksi. Jadi ini terlihat pencampuran sudah selesai dan akan segera dilakukan proses injeksi. Namun saya perlu jelaskan sedikit terkait dengan injeksi ini, bahwa sebelum dilakukan pemasangan pipa selang dan nipel, itu terlebih dahulu permukaan beton ini ditutup dengan sealant ataupun mortar khusus. Namun sebelum ditutup dengan sealant ini, permukaan beton itu sudah harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ditutup dengan sealant tersebut. Pada saat penutupan sealant juga itu bersamaan dipasang nipel. Jadi setelah keras, itu mungkin 12 jam atau bahkan 1 hari sudah keras, maka dari nipel yang sudah terpasang tadi akan dipasangi selang di sepanjang nipel yang sudah terpasang tadi. Jadi gunanya sealant ini yaitu untuk menutup agar supaya pada saat dilakukan injeksi cairan tidak akan lewat di atas retakan tersebut. Sedangkan material injeksi yang akan dipakai sebenarnya bisa dari produk Sika, Fosroc, Konsul dan sebagainya. Itu bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kontraktor dan konsultan, biasanya seperti itu. Kalau Anda perhatikan di video ini sudah kelihatan cairan injeksi sedang mengalir di sepanjang selang. Kalau sudah menetes di ujung, itu berarti sudah penuh di bagian dalam retak tersebut. Jadi pada saat sudah penuh di bagian crack, kemudian
pada saat cairan tersebut sudah mengering, maka selang dan nipel-nipel ini boleh kita lepas. Karena bagian ini terlalu banyak injeksi di seputar kolom, maka pencampuran harus dilakukan berulang-ulang karena keterbatasan isi dari alat injeksi tersebut. Dalam pelaksanaan injeksi ini, kompresor yang dipakai tidak boleh tekanannya terlalu tinggi dan injeksi dilakukan dengan perlahan dan benar. Jadi metode injeksi ini digunakan untuk mengembalikan fungsi struktur beton yang rusak, menghindari kebocoran, dan memperbaiki keretakan. Dan kolom ini juga bisa di finishing setelah pencabutan nipel dan selang. Jadi di permukaan kolom ini sudah harus dilakukan finishing. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.